Jelaskan dulu, ada apa? Topeng hitam kurang ajar. Dia meraba-raba seluruh tubuhku. Ah, masa? Iya, dia hendak berbuat kurang ajar padaku. Sakit Nyai bagaimana? Apakah tenaga terasa pulih? Atau kalau bernapas panjang masih terasa sakit? Kok aneh ya? Tidak sakit lagi? Kalau begitu, berkat rabaan-rabaan topeng hitam tadi. Tidak, bukan rabaannya, tapi karena jamu si Embong yang mujarab. Topeng hitam datang sengaja mencemarkan nama baik saya. Saya ingin membuat perhitungan dengannya. Nyai, istighfar Nyai. Nyai, jangan buruk sangka. Ibu, 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 ibu mau kemana? Aku ingin mencari topeng hitam. Aku ikut. Aku ingin membuat perhitungan dengannya. Aku ikut, Bu. Tidak, pulanglah. Tapi aku tahu di mana topeng hitam tinggal. Apa kau bilang? Kau tahu di mana topeng hitam? Topeng hitam tinggal di dalam kadipaten. Aku dikasih tahu Mak Lampir. Dulu Mak Lampir pernah melacak dalam kadipaten. Bagus. Kalau begitu kita tinggal membatasi tempat pencarian topeng hitam di wilayah kadipaten. Hah? Kita? Aku juga ikut, Bu. Tidak. Kau sedang dicari Dewi Racun. Temuilah dia di padepokan Kiai Ageng Sebayu. Ya Mbah, semua sama bakul-bakulnya, caping dan baju yang Mbah pakai juga saya beli. Untuk apa? Penting. Nah, rupanya anaknya Sinda ini ada yang sedang ngidam pecel toh. Aku cantik banget ya dulu pakai baju seperti ini. Ini semua buat Mbah. Terima kasih, Nduk. Matur nuwun. Mimpi apa aku semalam dapat rezeki nomplong seperti ini? Mimpi jadi bidadari kali, Mbak. Sudah ya, Nduk. Aku tinggal. Mudah-mudahan diterima ngidamnya. Anak bayinya jadi anak soleh. Berhenti! Saya? Iya, kamu! Cepat, lewat! Kenapa penjaga itu menghentikan aku ya? Pecelnya Mbah, satu, jangan pedes-pedes. Iya, Den. Simbah baru ya berjualan di sini? Iya, Den. Biasanya Simbah cuma muter-muter di Dugowaru. Tapi Mbah mau coba-coba jualan di dalam kadipaten. Siapa tahu Simbah mudah dapat rezeki, Den. Sebenarnya tidak boleh sembarangan orang masuk kadipaten. Jadi Simbah tidak boleh jualan di dalam kadipaten ya, Den ya? Oh, boleh. Nanti kalau ada yang tanya, bilang sudah minta izin Mas Dirun, prajurit Madya Saka. Matur nuwun, Den. Terima kasih. Kiai, duduk saja. Teruskan makanmu. Aku juga ingin makan pecel. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kirim utusan untuk memanggil Jatmiko.
yang aku suruh menghubungi Ki Gede Balaraja di Sawojajar. Hanya dia bersama Dewi Racun yang bisa menangkap Aji Basa Pamungkas. Untuk kita kirim ke hadapan Sultan agar Sultan dapat memberikan hukumannya. Ini Mbah. Enak pecelnya Mbah. Silakan Kiai. Oh iya, silakan. Terus nih, Mbak. Minumnya, Mbak. Aduh, maaf, Kiai. Minumnya kebas semua. Nggak apa-apa. Mau kemana? Belum bayar saya. Tidak usah, Kiai. Tidak usah bayar. Panggil aku, Kiai. Ya, sini. Ada apa, Kiai? Kau ikuti tukang pecel ya. Itu orangnya. Mbah, sini Mbah. Paham? Paham, Kiai. Jangan bilang kalau aku yang nyuruh ya. Tidak. Cepat. Nanti aku temui kau di pondokmu. Ya, baik. Ya, aku dengar para petinggi kadipaten orangnya sakti-sakti ya. Kalau tidak sakti, ya tidak bisa jadi petinggi, Mbah. Ayo. Di antara para petinggi kadipaten, siapa yang paling sakti? Sudah tentu Kanjeng Martoloyo. Aku lebih pegang Tumenggung Martapura. Menurutku Raden Haryo Sentanu. Betul, aku pernah melihat kesaktiannya. Katanya topeng hitam sering terlihat di kadipaten ya. Aku jadi penasaran mau lihat langsung seperti apa ya orangnya. Itu bohong, Mbah. Dia juga sedang dicari oleh para petinggi di sini. Ada yang bilang topeng hitam tinggal di kadipaten sini ya. Siapa dia itu, Nak? Aku tahu. Aku tahu yang menjadi topeng hitam itu siapa. Siapa, Nak? Ini, Mbah. Aku orangnya. Aneh. Apa maksudnya Nyi Parwati datang ke sini dengan menyamar sebagai tukang pecel? Sepertinya ada yang sedang diselidiki. Aku harus tahu. Tapi kalau aku sendiri yang melakukannya, pasti Nyi Parwati akan curiga. Gendawar! Sini! Ada apa, Kiai? Aku punya tugas untukmu. Tugas? Ya, Tugas apa, Kiai? aku ingin kau mengawasi seorang yang menyamar jadi penjual pecel di kadipaten. Siapa, Kiai? Kau pasti belum kenal, Wor. Namanya Nyi Parwati. Ingat, dia orang sakti. Kau tidak boleh sembarangan terhadapnya. Awasi saja apa yang dilakukannya. Kau sanggup, Wor? Insya Allah, Kiai. Siapa kau? Untuk apa Nyai menyamar sebagai tukang pecel dan mencari topeng hitam? Tanyakan dia. Salah apa putraku sampai diculik dan tidak dikembalikan sampai sekarang? Ya! Ya!
Bukan, Mbah. Sumpah, aku hanya disuruh yang memakai topeng putih tadi. Siapa? Kiai Ageng Jumantoro. Hah? Nyai? Jangan bilang siapa-siapa. Cepat pergi. Iya. Jangan ragu-ragu. Gunakan keahlianmu untuk menghancurkan lawan-lawanmu. Saya sudah pernah mencobanya, tapi ada yang menolaknya. Pasti topeng hitam. Kalau begitu, saya harus berhadapan dengan topeng hitam. Cari dia di Kadipaten. Sampai ketemu. Siapa yang menjadi topeng hitam? Jika kau punya kesempatan, racuni Tumenggung Martoloyo dan para petinggi Kadipaten. Akan saya lakukan. Jangan lupa besok pagi bawa suamimu supaya tidak ikut campur. Selamat bekerja. Kiai, dia datang. Bagaimana? Iya, benar. Nyi Parwati. Nyi Parwati. Biarkan saja. Pura-pura kita tidak tahu. Ada yang diselidiki? Iya. Dia mencari topeng hitam. Katanya dia ingin membuat perhitungan sampai mati. Nyi Parwati mengatakan begitu? Iya. Topeng hitam telah menculik anaknya. Kanjeng, laporkanlah keadaan di sini kepada Gusti Sultan Mataram. Katakan bahwa keadaan di Kadipaten Tegal sangat gawat. Sehingga Kanjeng menganggap perlu mengadakan sayembara. Sayembara? Betul, adakan sayembara. Barang siapa bisa menangkap salah seorang gembong pemberontak, mak lampir, dia akan diangkat menjadi tumenggung. Dan mintalah izin serta restu dari Baginda Sultan. Bagaimana, Kiai? Musyawarahkan dengan Pangeran Purbaya. Dialah yang bisa membawa usul Kiai Jamas itu kepada Baginda Sultan. Iya. Kiai. Dari mana? Sini. Kapan? Hari ini, kita tunggu saja. Hari ini? Iya. Tenang saja, Kakang. Semuanya sudah diatur. Semuanya untuk Kakang.
menusuk ribuan jarum. Aku sembuh. Sembuh, Mbah. Aku gak sakit lagi. Aku sembuh, Mbah. Kemarin Simba hebat sekali. Bisa menghajar penjahat sampai babak belur. Kalau saja seandainya saya punya ilmu. Ya, saya tidak seperti ini, Mbah. Kau mau aku ajari beberapa jurus silat agar kau bisa jaga diri? Terima kasih, Mbah. Terima kasih. Semoga amal Simba mewariskan ilmu pada saya. Mbah mendapat pahala yang banyak. Moga-moga Mbah masuk surga. Amin. Amin ya robbal alamin. Tapi maaf, saya tidak bisa belajar pada Simba. Kalau saya harus meninggalkan Kadipaten. Baik, aku ikuti kemauanmu. Tentukan tempatnya, dan nanti malam aku akan menurunkan ilmu padamu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Roro Gandari. Jangan. Tidak apa-apa, Bi. Dia mitraku. Kau mau sedikit Roro, kau wanita. Boleh saya bicara empat mata dengan Jeng Roro, Nyai? Ah, boleh, boleh, boleh. Ayo, mau bicara di mana, Kakak? Roro? Begini, Roro. Bagaimana? Kalau Gondang dan Bargo harus kita ajak juga. Boleh. Sekarang kamu cari Kalagondang dan Bargo. Biar aku yang menunggui mereka. Tidak. Aku mau tahu apa yang dibicarakan siluman ular pada Haji Basa Pamungkas itu, supaya aku bisa menceritakannya pada Kalagondang. Aku mau membantu kakak. Tapi kakak harus berjanji bahwa kakak akan selalu mendampingiku. Ya, aku janji. Apa yang harus aku lakukan? Ambil kitab Somala dari tangan Parwati. Baik, tunjukkan di mana tempatnya. Aku sendiri juga tidak tahu. Tapi akan kutemukan kau dengan menantuku. Ya, ayo. Sebentar, aku ajak bibiku dulu untuk membantu. Bibi, tidak. Bi, dengarkan dulu. Ada warta yang penting. Bibi pasti senang. Warta apa? Bagaimana, Bi? Ayo, cepat lakukan. Rencana jahat. Ya, cepat. Cari Bargo dan Kalagondang. Aku mengikuti mereka. Baik, hati-hati. Jangan sampai ketahuan. Ya.
punya tangan dan kaki. Allahu Akbar. Berantas malam-malam putung. Iya. Memang semua kejahatan harus diberantas dengan tuntas. Tas. Benar. Ki Godang, bantu aku membalas Mak Lampir dan Aji Basa Pamungkas. Dia harus dihukum supaya dia menghentikan kejahatannya. Tumben-tumbenan kamu. Ingat si muka codot itu, Bargo. Ya. Sekarang Mak Lampir sedang berkomplot dengan Sang Hyang Kili dan Roro Gandari, Paman Gondang. Bisa dipercaya omonganmu itu. Sumpah, aku melihat sendiri dan ikut mendengarkan omongannya. Omongannya bagaimana? Persekongkolan antara Mak Lampir dengan Sang Hyang Kili dan Roro Gandari untuk mencuri kitab Somala dari tangan Nyi Parwati. Serakah. Dasar si nenek pelat muka codot. Tidak bosan-bosannya minta diberi bulu ketek. Hah? Bulu ketek? Iya, bulu ketek campur keringat, tapi yang bau asem. Itu keringat ketekku, Ki. Kata orang, keringat ketekku paling bau di seluruh dunia. Beres. Kalau begitu kita tidak usah cari jauh-jauh. Di mana Lampir sekarang? Linci tahu, dia sedang mengikutinya. Ayo, kita ke tempat Linci saja. Ayo. Aku khawatir dengan keselamatan Arya Soma. Jika dia mati, Nyi Parwati akan memandang musuh bebuyutan pada topeng hitam. Karena dia merasa bahwa topeng hitamlah yang menculik putranya. Tidak perlu dikhawatirkan, Kiai. Kenapa? Apakah kau merasa pengobatan yang telah kau lakukan pada Arya Soma menunjukkan hasil yang bagus? Benar, Kiai. Dengan banyak istirahat dan meminum ramuan pelancar darah, insya Allah Arya Soma akan pulih kembali seperti sedia kala, Kiai. Tenang aku kalau begitu. Oh iya, bagaimana dengan pelajaranmu pada Simbah penjual pecel itu? Sudah 3 malam dia datang untuk mengajari saya, Kiai. Sama sekali tanpa curiga bahwa sebenarnya kau tahu siapa Simbah penjual pecel itu. Sepertinya tidak curiga. Ia turunkan ilmu-ilmu padaku yang ia dapatkan dari kitab Somala. Oh, kalau begitu, Simbah Parwati betul-betul sedang menggembleng muridnya untuk dijadikan jagoan. Untuk menghadapi siapa, Kiai? Topeng hitam. Bagaimana kalau itu terjadi, Kiai? Tenang, itu urusanku. Kau giat-giatlah belajar. Ilmu yang kau peroleh dari Nyi Parwati akan sangat berguna untukmu. Bagus sekali. Kekuatanmu pulih, Ketua. Nyaris sempurna. Dan itu semua berkat pertolonganku kau hidup. Betul. Berkat pertolonganku juga. Berhenti! Asih? Ayah, siapa perempuan itu? Aku calon istrinya. Kamu apa? Kurang ajar. Jangan, Ketua. Tidak adil kalau Ketua membela salah seorang princess. 2 orang gadis itu mau bergabung dengan Ketua. Jangan sampai membuat keduanya kabur gara-gara tingkah laku Ketua. Tapi istriku dikeroyok Malampir. Biarkan saja, kan ada bapaknya. Asih, cukup Asih. Jangan berkelahi. Hentikan. Hentikan. Jangan bodoh. Kita ini segolongan. Kenapa kalian saling bermusuhan? Kita perlu bersatu untuk bisa merebut Mataram. Dengarkan, Ketua.
Jiwamu ada di ujung tanduk pada saat aku menolongmu. Menolong? Menolong bagaimana? Kau diculik topeng hitam dari tempat ibumu pada saat kau tidak berdaya. Bukankah begitu, Pamungkas? Iya, benar Soma. Linci, Lihat saja, jangan ada komentar. Di tengah hutan, topeng hitam mau membunuhmu dengan kerisnya. Lalu dia akan dadamu dan mengambil. Lalu akan dimakannya. Dasar biadab! Betul, topeng hitam memang biadab. Biangnya kebiadaban, biangnya kekerasan. Aku harus mencarinya. Akan kubunuh dia. Sudah sepantasnya, orang sebiadab topeng hitam harus kita lenyapkan dari permukaan bumi ini. Bukan begitu, Pamungkas? Iya, benar. Topeng hitam hendak menyaingi topeng emas. Karena itu, topeng hitam ingin topeng emas lenyap dari permukaan bumi. Kurang ajar! Ayo, kita masuk ke dalam dulu. Ada yang ingin aku bicarakan dengan Nanda Arya Soma. Mari Nanda, ayo. ayo, Nanti dulu, bicara dulu dengan Paman Gondang. Mau kemana, Sempro? mengintip mereka lagi, Paman. Kenapa repot-repot? Kita bisa mendengarkan pembicaraannya dari sini saja. Cukup. Nyai, tunggu. Nyai, mau kemana? Mencari anakku. Aku bantu? Tapi aku tidak bisa membayar Nyai. Siapa yang minta upah? Bagiku, Nyai mau bersahabat denganku saja sudah merupakan upah yang sangat besar. Aku cari Bayu Seta kemana-mana tapi tidak ketemu. Yang Nyai tanyakan pada orang-orang nama Bayu Seta? Iya. Tidak bakalan ketemu, Nyai. Sampai kapanpun. Coba tanyakan nama Aji Basa Pamungkas. Bayu Seta bukan Aji Basa Pamungkas. Aji Basa Pamungkas adalah penjahat yang mengembari Kakang Bayu Seta. Wah, itu di luar pengetahuanku. Tapi Dian Selasi mengaku Aji Basa Pamungkas sebagai ayahnya. Gadis itu sudah tertipu dengan akal busuk Aji Basa Pamungkas, Nyai. Bayu Seta itu pendekar dari golongan putih, sedangkan Aji Basa Pamungkas berasal dari golongan hitam. Percayalah, Nyai. Jika Nyai bertemu dengan Aji Basa Pamungkas, Nyai tidak akan menemui Bayu Seta. Begitu juga sebaliknya. Nyai ini sama dengan Dian Selasi, terkecoh oleh Aji Basa Pamungkas. Dia memang bajingan licik, pandai mencemarkan nama baik Kakang Bayu Seta. Awas, Nyai. Cepat lari. Ada apa di sana? Raja Pati, ayo lari. Sepertinya di depan kita ada orang yang mengamuk, sehingga menimbulkan Rajapati. Bagaimana kalau kita ke sana, Nyai? Setuju sekali. Kita buktikan kebenaran orang-orang itu. Mari, Nyai. Mari.
Racun juga ikut kabur. Benar, berdua dengan Nyi Parwati. Atau jangan-jangan mereka sudah tertangkap oleh Mak Lampir dan Aji Basa Pamungkas. Tidak, itu tidak mungkin. Nyi Parwati sulit dicari tandingannya. Dia pasti sudah sampai ke rumahnya. Iya,